Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bertumbuh melalui pencobaan bagian kedua, yaitu mengenai prinsip dan bagaimana praktek kita. Yang pertama adalah menyikapi pencobaan. Yang kedua adalah praktek untuk menghadapi pencobaan, supaya di dalam kita berproses itu kita akan bertumbuh. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami belajar untuk bagaimana kami bisa mempraktekkan untuk menyikapi bagaimana pencobaan itu bisa membuat kami bertumbuh, dan juga bagaimana semuanya itu bisa menjadikan sesuatu yang baik supaya kami makin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami Tuhan yang mendengar, dan kiranya Roh Kudus mengurapi setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Di Roma 6 ayat 11, 12 dan ayat 18 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jerry Bridges di dalam bukunya yang mengajarkan mengenai mengejar kekudusan, dia mengatakan seperti ini: melalui Kristus Tuhan telah memerdekakan saudara dan saya dari kuasa dosa, sehingga sekarang kita dapat menolak dosa. Tapi tanggung jawab untuk menolak ada pada kita. Tuhan tidak melakukannya bagi kita. Jangan mengacaukan potensi untuk menolak dari Tuhan dengan tanggung jawab untuk menolak dari kita. Jadi pencobaan atau dosa itu bukanlah bagian daripada Tuhan untuk membuat kita menolak, tapi itulah tanggung jawab kita semua untuk meresponi supaya kita bisa menolak pencobaan yang berupa dosa. Karena itu adalah bagian yang harus kita lakukan, bukan bagian yang Tuhan harus lakukan. Jadi untuk menghadapi pencobaan, prakteknya adalah kita harus mengantisipasi dengan mematahkan pola pencobaan dan bertekun dalam disiplin rohani. Setelah itu kita harus mengatasi dengan menjauhi sumbernya dan minta pertolongan Tuhan dan memuntahkan pencobaan itu. Yang ketiga, kita harus mengalihkan dengan mengubah pencobaan menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus mengakui kalau kita melakukan dosa, supaya ketika kita jatuh dalam pencobaan, kita tidak akan mengulanginya lagi. Yang pertama, mematahkan pola pencobaan dan bertekun dalam disiplin rohani. Di Matius 26 ayat 41 dan 1 Petrus 5 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka roh kita akan kuat dan kedagingan kita akan tertekan. Dan juga di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita semua harus sadar bahwa sebagai warga kerajaan sorga, kita ada dalam medan peperangan, saudaraku. Jadi kalau kita ada dalam medan peperangan, kita tidak bisa lengah. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Seperti kalau kita masuk ke negara yang dalam peperangan, misalnya kita masuk ke dalam Israel, semua yang menjaga di airport, tentara itu memakai pakaian perang dan senjata yang lengkap, saudaraku. Lain kalau kita ke negara yang dalam kondisi damai sejahtera yang tidak ada peperangan, misalnya kita masuk ke Indonesia, ke airport di Indonesia, otomatis yang polisi yang menjaga tidak dalam siaga dan tidak dalam mengenakan pakaian tempur maupun senjata yang lengkap. Tetapi mereka hanya sekedar menjaga karena situasi ada dalam keadaan damai. Tapi kalau kita dalam medan peperangan, seperti sebagai warga kerajaan surga, kita adalah dalam medan peperangan melawan si jahat di bumi ini. Sehingga Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita harus berjaga-jaga dan
berdoa, kita harus sadar dan berjaga-jaga, karena si iblis itu tidak pernah diam, saudaraku. Si iblis selalu berjalan mengeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan untuk mematahkan pola pencobaan, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus juga mengerti dan memikirkan bahwa pencobaan apa yang kita hadapi yang kita masih sering jatuh ke dalamnya. Pertama, kapan kita paling mudah tergoda untuk melakukan dosa itu? Kedua, di mana kita paling mudah tergoda untuk melakukan dosa itu? Dan siapa di dekat kita ketika kita paling mudah tergoda untuk melakukan dosa itu? Apa yang kita alami ketika kita paling mudah untuk melakukan dosa itu? Apa yang kita peroleh dari dosa itu sehingga membuat kita melakukannya kembali? Apa yang akan kita lakukan untuk mematahkan pola pencobaan ini? Misalnya, kalau dosa itu adalah dosa kecanduan narkoba, maka kapan kita mengalami kecanduan adalah ketika kita mengalami suatu kondisi di mana kita butuh pelarian, dan di mana adalah ketika kita berada pada tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan dosa itu, melakukan narkoba. Siapa adalah ketika kita bergaul dengan orang-orang yang semuanya dalam lingkungan yang pengguna narkoba. Dan apa yang kita alami ketika kita mudah tergoda melakukan dosa itu adalah ketika kita bersama-sama dengan mereka dan kita mengalami suatu hal yang membuat kita pesta pora dengan narkoba itu. Dan apa yang kita peroleh itu adalah suatu kondisi badan yang ngefly, istilahnya kondisi badan yang terpengaruh oleh zat-zat narkotik. Dan apa yang kita lakukan untuk mematahkan pola pencobaan itu adalah satu, mungkin kita tidak bergaul dengan orang-orang di lingkungan narkoba, kita tidak berlari menjauh dari Tuhan, tapi kita tunduk pada Allah dan melawan godaan daripada si iblis, maka si iblis akan lari daripada kita. Dan itu semua, saudaraku, adalah bagaimana kita memikirkan dosa-dosa apa yang sering kita lakukan dan kita berusaha untuk mencegahnya. Jadi kalau kita sering melakukan dosa pada lingkungan teman-teman kita, maka kita menghindari teman-teman yang seperti itu sehingga kita tidak terjebak jatuh ke dalam dosa. Yang kedua adalah untuk bertekun dalam disiplin rohani. Latihan yang baik akan mempersiapkan seorang untuk menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Seringkali di sanalah kemenangan dan kekalahan ditentukan sebelumnya. Jadi kita tidak serta-merta langsung bisa menang melawan pencobaan tanpa kita mempunyai disiplin rohani yang baik. Kita semua masih ingat bahwa disiplin rohani itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Waktu teduh sebagai sentral, kita berdoa, hubungan vertikal dengan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan untuk diberitakan dan merenungkan firman, kita bersekutu dengan saudara kita dan kita bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu semua adalah disiplin rohani yang harus kita lakukan, saudaraku. Sama seperti seorang atlet ketika dia akan mengalami pertandingan, sebelumnya dia akan melakukan disiplin untuk latihan-latihan olahraga untuk membuat dia siap untuk ketika dia bertanding, sehingga ketika pertandingan terjadi dia bisa mengalami kemenangan. Jadi tanpa melakukan disiplin rohani, saudaraku, sangatlah mudah bagi kita untuk jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Sedangkan Tuhan ingin kita melalui pencobaan yang kita hadapi, kita bisa bertumbuh, kita bisa makin mengenal Allah, kita bisa makin berkenan di hadapan Allah. Teresia dari Avila mengatakan, jiwa yang sudah mengalami kegembiraan rohani yang besar dari Allah akan menganggap kegembiraan duniawi sebagai sampah. Ketika kita melakukan disiplin rohani kita secara rutin dan tekun, dan kita sudah terbiasa sehingga kita mengalami sukacita, mengalami euforia, mengalami satu kondisi di mana kalau seseorang punya hobi dan ketika dia melakukan hobinya, maka secara jasmani tubuhnya akan memproduksi dopamin. Dopamin itu membuat dirinya menjadi senang, saudaraku. Demikian pula ketika kita melakukan disiplin rohani dan kita menemukan kesejahteraan, damai sejahtera yang sesungguhnya daripada Tuhan melalui disiplin rohani kita, maka itu akan membuat kita, tubuh kita mengeluarkan dopamin dalam pujian dan penyembahan yang kita lakukan, dalam doa-doa, dalam perenungan firman, sehingga kita akan mengalami sukacita di dalam melakukan disiplin rohani. Dan itu membuat jiwa kita menjadi baik dan membuat kita sanggup untuk mematahkan pola pencobaan dan dengan bertekun dalam disiplin rohani. Dan untuk mengatasi pola pencobaan itu adalah segera jauhi sumbernya, minta pertolongan Tuhan dan muntahkan
apa yang menjadi pencobaan. Di Mazmur 18 ayat 7 dan Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 18 ayat 7. Di Yakobus 4 ayat 7 kata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Menjauhi sumber daripada dosa, saudaraku, adalah ketika, salah satunya adalah ketika Yusuf, yang pada waktu dia menjadi orang yang dipercaya di dalam rumah bosnya Potifar, dan dia menjadi kepala yang dipercaya untuk mengatasi semua permasalahan rumah tangganya. Tetapi pada waktu itu dia diajak berselingkuh. Yusuf yang pada waktu itu usianya masih belasan tahun, saudaraku, diajak berselingkuh oleh istri daripada bosnya, yaitu Tante Potifar. Tetapi dia bukannya menanggapi dan mau, padahal pada waktu Yusuf, zamannya Yusuf itu belum ada hukum Taurat, tidak ada hukum yang melarang orang untuk berselingkuh atau melakukan hubungan di luar nikah, karena memang tidak ada hukumnya pada waktu itu. Tetapi Yusuf, karena dia takut akan Tuhan, karena dia tunduk kepada Allah, dia lari menjauh. Jadi itu yang dilakukan. Demikian pula saudara dan saya, percabulan adalah sesuatu yang bukan untuk kita lawan, saudaraku, tapi kita harus lari daripada sumber itu. Kita bukannya mengatakan, ada satu kesaksian yang mengatakan bahwa ada seorang yang bertobat, baru bertobat, dia adalah seorang sales keliling, saudaraku, dan ketika dia baru bertobat, dia mengatakan kepada Tuhan, pada waktu dia keliling untuk jualan produknya di luar kota, dia tinggal di dalam sebuah kamar di hotel, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah bertobat, aku tidak mau berzina, Tuhan. Tetapi kalau tiba-tiba ada wanita nakal yang mengetuk pintu kamar saya, maka itu karena Tuhan mengizinkan saya untuk berselingkuh, maka saya akan berselingkuh. Dan bukan seperti itu, saudaraku, tetapi kita malah menjauh dari tempat-tempat. Jadi kalau kita misalnya tahu di hotel itu ada banyak wanita-wanita yang nakal, yang menjajakan diri, maka kita harus menghindar tempat-tempat yang seperti itu. Kita menjauhi sumbernya, saudaraku, bukan menantang, tetapi kita tunduk kepada Allah, kita melawan iblis, dan kita lari menjauh dari sumber permasalahan. Karena ketika kita malah mendekat kepada sumber daripada permasalahan, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum, tidak pernah berhenti untuk mencari mangsa, segera akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Setelah itu kita harus berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan, supaya kita segera bisa keluar dari pencobaan kita. John Climacus mengatakan, jangan kira engkau dapat mengatasi godaan perzinahan dengan berargumentasi dengannya. Alam ada di pihaknya dan ia berada di sisi yang menguntungkan. Orang yang memutuskan bergelut melawan dagingnya dengan usaha sendiri akan sia-sia. Nyatakanlah kepada Tuhan kelemahan-kelemahanmu, akui ketidakmampuanmu, dan tanpa engkau sadari engkau sudah menang mempertahankan kekudusanmu. Jadi jangan merasa kita sok kuat, saudaraku, tetapi kita harus sadar bahwa kita adalah daging, dan iblis adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa, yang posisinya di atas manusia, dalam arti karena dia sudah dipilih oleh Tuhan sebagai malaikat Tuhan, tetapi dia memberontak kepada Tuhan. Janganlah kita melawan secara frontal, tapi kita harus menjauhi. Kita harus menghadirkan Tuhan melalui disiplin rohani kita, melalui doa-doa kita, supaya kehadiran Tuhan yang sudah dimeteraikan melalui Roh Kudus dalam hidup kita bisa membuat iblis lari daripada kita, sehingga kita mampu untuk mempertahankan kekudusan kita bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan itu adalah bagaimana kita menjauhi sumber, mengatasi pencobaan dengan menjauhi sumber dan mohon pertolongan Tuhan, dan memuntahkan semua yang bukan dari Tuhan. Dan kita juga harus mengalihkan, saudara, mengubah pencobaan menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Saya masih ingat ketika ketika Daud habis pulang dari peperangan, dia menang dalam peperangannya, tetapi ketika dia kembali ke Siklak, ke tempatnya, ternyata Siklak sudah dijarah, dibakar oleh musuhnya, oleh orang Amalek, dan semua anak istri daripada mereka, semua harta benda mereka dirampas oleh musuh. Dan itu membuat Daud
bukannya dalam pencobaan dia malah marah-marah kepada Tuhan, tidak saudaraku, tetapi dia malah menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia membawa dirinya makin mendekat kepada Tuhan untuk minta pertolongan Tuhan, sehingga dia membuat pencobaan itu menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Dan saudaraku, kita semua tahu bahwa ketika Daud melakukan hal tersebut, dia bisa mengalihkan pencobaan yang semestinya membuat seseorang, yang kita bisa bayangkan bahwa seseorang pergi pelayanan dan ketika dia kembali dari pelayanan ternyata keluarganya mengalami masalah besar karena dia meninggalkan keluarganya untuk pelayan. Tapi bukannya dia marah kepada Tuhan, bukannya dia jatuh ke dalam pencobaan itu, tapi malah membuat dia makin melekat kepada Tuhan, makin meneguhkan dan menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, ketika Ayub dicobai dengan sakit penyakit, dengan kehilangan keluarga dan harta bendanya, bukannya Ayub makin menjauh daripada Tuhan, tapi dia makin sadar. Bahkan dia mengatakan, kalau dulu aku hanya mendengar mengenai Engkau, tapi sekarang karena pencobaan ini aku bisa melihat sendiri bagaimana Engkau begitu besar, begitu mulia, begitu mengasihi setiap daripada kita. Dan Tuhan mengharapkan saudara dan saya ketika kita menghadapi pencobaan, kita bisa mengalihkan pencobaan itu menjadi persembahan kasih kepada Tuhan, supaya apa yang kita hadapi bukan membuat kita makin jatuh, tapi membuat kita makin melekat, makin mendekat, makin bertumbuh terhadap Tuhan. Jadi Rick Warren mengatakan setiap pencobaan adalah kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Di jalan menuju kedewasaan rohani, sebuah pencobaan dapat menjadi batu loncatan, bukannya batu sandungan. Jadi pencobaan yang kita alami, saudaraku, seperti kita dalam masa pandemi, mungkin kita sulit untuk melakukan ibadah seperti dulu sebelum zaman pandemi, di mana terjadi ibadah offline, rutin, di mana-mana, semua berkumpul tanpa ada rasa ketakutan. Tapi hari ini, saudaraku, dalam masa pandemi, semua orang mengalami ketakutan dan ibadah tidak bisa seperti dahulu, dan tidak sesering seperti dahulu. Suasana yang tidak bisa kembali belum bisa kembali seperti dahulu. Tapi janganlah ini semua membuat kita makin menjauh kepada Tuhan, tapi biarlah semua ini membuat kita makin sadar dan berjaga-jaga, membuat kita makin mendekat kepada Tuhan dalam persekutuan pribadi kita kepada Tuhan, dalam disiplin rohani kita kepada Tuhan, sehingga kita makin dituntun untuk menjadi makin dewasa rohani. Dan Rick Warren mengatakan pencobaan memberi kesempatan yang sama banyaknya kepada kita untuk melakukan hal yang benar ataupun hal yang salah. Jadi semua itu adalah pilihan kita, saudaraku, bagaimana kita menyikapi pencobaan yang kita alami. Ketika kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengatasi, dan kita bisa mengalihkan pencobaan itu. Dan yang terakhir, ketika kita tidak bisa menghindar, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, kita harus mengakui dosa itu, segera mengaku dosa ketika akhirnya jatuh dalam pencobaan. Karena hanya dengan itu maka kita akan dibantu oleh Tuhan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena kalau kita mengaku dosa kita, kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Tapi kalau kita tidak mengaku dosa kita, seringkali kita tidak sadar kita melakukan kesalahan, sehingga apa? Sehingga kita akan melakukan kesalahan itu lagi. Sama seperti cermin. Hukum Taurat adalah cermin, saudaraku. Cermin untuk kita melihat bagaimana rupa kita. Apakah rambut kita sudah baik? Apakah dandanan kita sudah tepat? Tidak berlebihan, tidak kurang. Dan kalau kita berlebihan maka kita akan mengurangi. Kalau kita kurang maka kita akan menambahkan. Itu adalah gambaran di mana pengakuan dosa kita membuat kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Karena dengan itu kita bisa melihat diri kita di hadapan cermin. Apakah harus ada yang dikoreksi untuk supaya kita makin berkenan dengan pencobaan yang kita hadapi. A.W. Tozer mengatakan, Tuhan akan mengambil 9 langkah menuju kita, tetapi Dia tidak akan mengambil langkah ke-10. Dia mencondongkan kita untuk bertobat, tapi Dia tidak dapat bertobat bagi kita. Jadi setiap perbuatan dosa kita itu harus kita akuin, saudaraku, karena itu langkah yang kita perlukan untuk supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengakui dosa kita untuk kita. Kita harus mengakui dosa kita untuk diri kita sendiri. Jadi itu adalah praktik menghadapi pencobaan, saudaraku. Jadi kita harus, ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus bisa untuk supaya mematahkan, mengantisipasi pencobaan yang kita hadapi dengan mematahkan pola pencobaan dan bertekun dalam disiplin rohani.
Jadi ada pola pencobaan yang sering kali kita alami terjadi dengan siapa, apa yang kita lakukan, dan kapan, di mana tempatnya, pada saat-saat tertentu. Maka kita harus waspada, saudaraku. Kita harus mengatasi dengan mematahkan pola pencobaan. Kita waspada, menghindari tempat-tempat, menghindari pergaulan, menghindari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Dan juga kita harus melakukan disiplin rohani kita dengan tekun dan setia, untuk supaya melalui apa yang kita lakukan, kita bisa seperti seorang atlet mempersiapkan diri kita untuk menghadapi pertandingan. Karena hidup kita adalah hidup dalam medan peperangan, saudaraku. Kita harus siap siaga, dan kita harus mengatasi semua pencobaan dengan menjauhi sumbernya. Kita mohon pertolongan Tuhan dan memuntahkan. Dengan kita tunduk kepada Allah melawan si iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Dan kita juga harus menjauhi sumbernya seperti Yusuf yang lari daripada perzinahan. Karena percabulan adalah bukan suatu dilawan, suatu yang harus kita jauhi. Dan juga untuk mengatasi pencobaan kita harus mengalihkan, mengubah pencobaan menjadi persembahan kasih kepada Tuhan. Jadi ketika pencobaan itu datang, bukannya kita malah menjauh daripada Tuhan, tapi kita malah menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita seperti Daud, malah berlari mendekat kepada Tuhan. Di mana Tuhan akan membuat kita, menguatkan kita, membuat kita bertumbuh makin dewasa rohani. Dan terakhir, ketika kita tidak bisa apa-apa, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa, kita harus mengakui dosa kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya seperti kita melihat kepada cermin. Mengaku dosa adalah seperti kita melihat muka kita kepada cermin. Kita melihat apakah ada yang kurang, apakah ada yang harus dikoreksi. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Bahkan dalam firman-Nya dikatakan, kalau kita mengakui dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dia bukan saja mengampuni, tapi Dia mengkuduskan saudara dan saya. Dan itu adalah praktik untuk menghadapi pencobaan yang kita harus lakukan, saudaraku. Karena pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas selama kita masih hidup dalam tubuh yang fana ini, dalam dunia yang dengan alam natural ini. Maka semua pencobaan akan datang, mau tidak mau pasti datang. Kita akan segera menghadapi semuanya itu. Dan Tuhan mengharapkan saudara dan saya, ketika kita menghadapi semuanya itu, kita bisa bertumbuh makin hari makin melekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk mengingatkan setiap daripada kami, supaya kami tetap bisa bertumbuh dalam segala kondisi, dalam situasi yang terjelek pun. Engkau mengharapkan kita semua sebagai anak-anak-Mu boleh bertumbuh makin hari makin dewasa rohani. Dengan kita mengatasi, mengantisipasi, dengan kita mengalihkan, dengan kita menjauhi sumbernya, mematahkan, dengan kita mengakui dosa kita. Maka Engkau, Tuhan kita yang telah memeteraikan Roh Kudus dalam hidup kita, akan membuat kita sanggup untuk bertumbuh dalam pencobaan yang kita hadapi, sehingga kita bisa diberkati untuk menjadi berkat mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.